back from the dead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka di SD Negeri Caruban yang indah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Caruban dan tak lupa kepada semua Dewan Guru SD Negeri Caruban yang saya sayangi. Terima kasih sekali atas waktunya yang mana pada pagi ini telah Bapak Ibu kerso untuk menyempatkan modal untuk menyempatkan waktu dalam acara RTL atau rencana tindak lanjut. Karena saya sebagai peserta PKGB Cibuka, alhamdulillah Bapak Ibu telah mendukung saya sampai hari ini dalam menggerakkan komunitas belajar di mana pada hari ini kita dapat berkolaborasi antara PKGB Cibuka dengan komunitas belajar SD Negeri Caruban. Tentu tak lupa salam tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Langsung saja RTL yang kami atau yang saya rencanakan programnya yaitu adalah rencana pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Jadi proyeknya ini saya memilih SEM namanya. Ada sebenarnya ada beberapa pilihan, namun saya sendiri memilih SEM yang artinya Sport Education Model, di mana SEM itu nanti akan mempertandingkan baik itu permainan tradisional ataupun pertandingan dari sepak bola. Untuk Sport Education Model sendiri yaitu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Saya merupakan salah satu program yang berdampak positif kepada siswa dengan memberikan kesempatan siswa untuk belajar mengeksploitasi bagaimana peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, wasit, pencatat skor, statistik, bahkan lebih luas menjadi penganalis pertandingan. Begini Bapak Ibu, selama ini anak-anak hanya olahraga itu bertanding antara siswa, yaitu cenderung sebagai pemain. Nah, dalam SEM ini saya memilih pendekatan SEM ini karena apa? Agar anak-anak atau siswa di SD Negeri Caruban ini terlibat langsung semua sesuai dengan keadaan. Karena ada siswa atau anak itu yang memang kurang menguasai olahraga. Nah, sehingga kami mencoba untuk menggunakan pendekatan ini agar siswa terlibat aktif semua. Nanti kita bisa memilih atau Bapak Ibu guru bisa memilih nanti pelatihnya siapa, manajernya siapa, pencatat skornya siapa. Ini bisa contoh dalam sepak bola, karena yang saya praktekkan itu sepak bola. Ini saya akan memilih si A atau wasit. Bebas ya, boleh putra atau putri. Jadi dalam satu pertandingan misalnya kita besok kolaborasi bersama di kompil antar Penjas dengan kompil SD Caruban arah permainan godang sodor. Nah, itu juga boleh. Nanti semua yang terlibat di situ adalah anak atau siswa, baik dari pencatat skornya atau lesmennya. Jadi anak terlibat langsung. Begitu Bapak Ibu. Nanti ada sebagian jurnal dan sebagainya. Itu termasuk apabila nanti eventnya akan dimasukkan ke medsos atau YouTube, dan nanti anak juga yang meeting anak sendiri. Jadi semua anak itu terlibat dengan kondisinya masing-masing. Kan ada kadang anak itu kurang olahraganya, skor bal-balan nah itu biasanya mungkin bisa nanti untuk meliput atau lain-lain seperti itu.
Terus lanjut latar belakang ini. Nah ini latar belakangnya yaitu untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam olahraga sepak bola. Karena kebetulan yang saya ambil sepak bola, jadi nanti siswa itu akan terlibat semua dalam hal sepak bola, bukan hanya bermain. Tujuan latar belakangnya itu. Terus sebagai bagian dari program promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh komunitas. Adanya pertandingan sepak bola dapat merangsang mahasiswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan olahraga sekolah secara umum. Dan yang terakhir, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas antar anggota tim atau anggota sekolah. Jadi keterlibatan siswa aktif ini mungkin dalam organisasi, dan itu akan berfungsi nanti untuk anak. Jadi anak akan lebih luas dalam olahraga, bukan hanya sekedar menjadi pemain saja. Terus selanjutnya tujuan yang pertama yaitu memberikan kesempatan siswa mengembangkan keterampilan dasar kepada peserta didik untuk olahraga sepak bola, termasuk menendang, dribble, dan menyerang. Yang kedua, meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan melalui aktivitas olahraga yang aktif. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya bekerja sama sebagai tim dan bagaimana komunikasi efektif di lapangan. Selanjutnya, mendorong pemahaman bahwa keberhasilan tim lebih penting daripada pencapaian individual. Yang terakhir, mendorong minat dan partisipasi dalam olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nah, karena dalam olahraga itu pertandingan itu adalah tim. Nah, selama ini anak-anak hanya berpikir sementing olahraga, sementing bertanding. Kurang memahami apa itu pentingnya sebuah tim atau keberhasilan secara bersama. Bukan hanya pemain saja, namun semua yang ikut dalam tim itu ikut keberhasilan. Nanti anak-anak akan apabila ini dipraktekkan, anak-anak benar akan lebih memahami. Terus lanjut, ini adalah capaiannya atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah keterampilan fisik. Tentu menendang, passing, dan menyerang adalah teknik yang berat. Nah, jadi keterampilan fisik di sini adalah benar-benar nanti anak memahami teknik dasar atau kompetensi dasarnya. Anak nanti akan fokus ke situ. Lalu yang kedua adalah pelatihan rutin. Terus sesi latihan fokus pada keterampilan menendang dan menyerang. Jadi ada pelatihan rutin untuk mengajarkan teknik dasar sepak bola. Yang ketiga, hasil yang diharapkan yaitu peningkatan keterampilan individu peserta didik dalam aspek teknis sepak bola. Jadi bukan hanya fisiknya saja, namun ada pencapaian skor dan lain-lain, itu kelebihan lain di dalam set ketika dijalankan. Terus tujuan yang kedua yaitu pembentukan semangat kompetisi yang sehat. Nah, ini bagaimana kita akan terhindar dari sepak bola sing belut. Nah, di televisi itu kan kadang sepak bola menjadi rusuh ya, belut. Nah, harapan desain ini nanti anak itu benar-benar memahami seperti apa kompetisi yang sportif, kompetisi yang bagus, kompetisi yang sehat. Karena anak nanti akan merasakan dari wasit apa, bahkan nanti ada yang jadi supporter. Apabila nanti kita kelas 1 sampai kelas 6 kita bersama-sama, nanti ada yang jadi supporternya. Terus peserta memahami pentingnya kompetisi sehat. Terus pembinaan nilai-nilai fair play dan etika olahraga, menekankan pentingnya menghormati lawan dan wasit. Nah, ini juga tidak kalah penting dalam pertandingan itu. Nanti si anak-anak benar-benar berhadapan langsung bagaimana cara menghormati lawan dan wasit. Nah, nanti memang ada yang jadi pemain, pelatih. Tentu hal ini harus dipadukan. Yang ketiga yaitu promosi kolaborasi kerja tim. Peserta dapat berkomunikasi dan bekerja sama sebagai tim. Latihan tim yang fokus pada taktik dan kerjasama. Jadi di sini sudah masuk taktiknya juga. Nanti anak-anak belajar taktik, nanti ada yang jadi pelatih, anak nanti menjelaskan kepada timnya nanti pakai strategi apa, langsung seperti itu. Ada aspek-aspek dari sepak bola. Terus pengenalan kepada olahraga sebagai gaya hidup. Nah,
ini tidak kalah pentingnya juga sebagai gaya hidup. Menunjukkan minat berkelanjutan dalam olahraga, lalu mendorong berpartisipasi dalam kegiatan olahraga selain turnamen, yaitu melibatkan orang tua dan guru dalam mendukung kegiatan olahraga anak. Nanti mungkin termasuk nanti biasanya kalau di sini Bapak Ibu nanti termasuk hasil akhirnya nanti kita siapkan meja untuk juaranya, lalu kita siapkan pialanya, boleh terbentuk, boleh kita memakai anak-anak nanti bisa memakai piala si dokter dus, nah itu juga bisa, atau anak memodifikasi ya. Nanti anak itu nanti sesuai dengan posnya itu diberikan tanggung jawab masing-masing. Nanti yang seksi kejuaraan misalnya dari panitia, nanti anak-anak membuat seperti itu. Nanti juga yang syuting, anak-anak juga benar-benar mengupload videonya nanti, biar biar anak memang bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Lalu mendorong partisipasi dalam kegiatan olahraga selain turnamen, yaitu ini adopsi gaya hidup aktif dan berkelanjutan di antara peserta. Tentu akan seperti itu nanti. Terus struktur programnya, ini juga ada strukturnya. Yang pertama yaitu pengembangan program latihan. Nah, ini ada programnya juga, mulai dari latihannya juga ada. Nanti kita jadwalkan ada kegiatan teknis, kekuatan fisik atau kerjasama tim. Yang kedua, pembentukan tim, yaitu ada sesi seleksi yang untuk tim sepak bola yang heterogen. Jadi siswa yang kompleks itu kita bentuk tim sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Misalnya mainnya bagus ya jangan dijadikan sebagai pelatih, jangan dijadikan sebagai medis. Nah nanti yang pemainnya bagus ya kita jadikan sebagai pemain. Nanti yang punya keahlian lain nanti kita jadikan sebagai sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada juga sebagai di sini ada fasilitator di komunitas belajar. Sekolah dapat membantu mengelola acara dan memastikan bahwa semua elemen turnamen belajar lancar. Nah ini kita atau komunitas belajar tugasnya adalah sebagai fasilitator saja. Fasilitator pemandu untuk jalannya turnamen atau pertandingan tersebut. Setelah itu, setelah semua sudah siap, nanti anak-anak akan berjalan atau bertanding atau pertandingan dimulai dengan sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Terus yang keempat ada rencana kompetisi. Ini terserah nanti apabila mau dijalankan sesuai misalnya sepak bola atau bola voli nanti berapa tim, nanti bisa kelas 1 sampai 6 atau bisa digabung buat berapa tim. Nanti kita bisa memodifikasinya. Tempatnya yaitu boleh di lapangan atau boleh di halaman sekolah. Kebetulan kita itu punya halaman yang cukup luas. Jadi kalau buat bertanding itu cukup ya. Di depan itu kan bisa itu nanti buat voli, takro juga bisa. Buat obat sodor juga cukup. Mungkin nanti kalau sepak bola mungkin lebih bagusnya tentu di lapangan. Nah ini adalah yang selanjutnya aset yang dimiliki sekolah. Tentu kita memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Apa yang ada di sekolah yang kita manfaatkan. Sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pertandingan sepak bola tadi. Tentu lapangan karena kita ada 2 lapangan, di lapangan Caruban dan lapangan Kandangan. Nah itu adalah fasilitas kita termasuk di halaman sekolah. Jadi nanti halaman yang cukup luas itu bisa digunakan untuk latihan juga. Lalu dukungan guru olahraga mampu mengorganisir mengelola pertandingan sepak bola dengan baik. Ini menciptakan lingkungan yang positif pengembangan bakat olahraga dan kerjasama tim. Nah ini nanti tentu dari lingkungan kepala sekolah, bapak ibu guru semua, lalu dari komite, lalu orang tua nanti akan itu adalah aset yang kita miliki nanti bisa sama-sama untuk mendukung kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya ada rencana evaluasi. Nah ini observasi langsung bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu melibatkan pengamatan langsung keterampilan teknis dan taktis selama pertandingan untuk menilai pemain. Lalu buat laporan evaluasi yang mencakup temuan utama, rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah pengembangan. Ini nanti anak juga bisa mencatat di statistik pertandingannya nanti seperti apa berjalannya
apa di situ, ada hal-hal apa yang sekiranya belum berjalan, nanti anak bisa saya atau nanti dewan guru bisa menampung nanti sebagai bahan evaluasi. Nah, itu yang kedua yaitu ada wawancara dengan pemain dan pelatih, mendengarkan pandangan pemain dan pelatih tentang pertandingan. Nah, di sini anak juga nanti ada sesi wawancara dan lain-lain. Jadi memang banyak sekali yang terlibat kalau dalam sport edukasi modern. Bahkan kalau di SD mungkin kita membutuhkan beberapa kelas, karena SD itu kan terbatas ya. Jadi mungkin kita membutuhkan beberapa kelas. Namun kalau di SMP ini bisa dilakukan di satu atau dua kelas saja. Namun kalau di SD memang kayaknya semua itu harus terlibat. Nanti bisa pertandingannya kelas 3, 4, 5, 6. Nanti yang kelas 1, 2 supporter, nah itu bisa. Atau bahkan bisa kolaborasi dengan komunitas belajar lain juga bisa. Itu kalau di SD keterbatasan siswa nanti sehingga semua bisa mengikuti. Monggo ada yang bertanya atau mendiskusikan apapun. Saya penasaran. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan Pak yang pertama, persiapannya dalam kegiatan SEM ini. Kan SEM ini kan semuanya murni dari peserta didik. Terus sama langkah-langkah yang jangan pakai untuk mengkondisikan peserta didik dalam kegiatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lia yang telah membicarakan tadi bagaimana persiapannya atau langkah-langkah dalam kami, saya atau kita dalam menyusun SEM, terutama dalam kalau saya begini Bu Lia, ini kan kebetulan saya memilih bidang sepak bola. Saya memilih persiapan yang saya gunakan adalah sesuai dengan karakter anak. Itu yang pertama. Saya memilih anak sesuai dengan kondisi keadaan yang ada. Contoh, ada anak yang misalnya bukan tidak bisa sepak bola, tapi kakinya ada yang agak cedera. Itu tidak saya tahu sebagai pemain. Pak, ini kok bagus. Ya, tapi dia sebab cedera atau punya hal lain, sehingga saya taruh sebagai contoh pelatih. Nah itu, jadi sesuai dengan kondisi yang ada. Itu persiapannya seperti ini. Kalau langkah-langkahnya yang jelas kelas besar, itu kelas besar atau di fase C nanti biasanya ini anak yang mudah untuk saya persiapkan kelas fase C. Kalau kelas 1, 2 nanti mungkin saya ambil sebagai supporter. Jadi nanti kelas 1, 2 meskipun jadi supporter juga tidak sembarangan, karena di situ ada sportivitas, ada seperti apa saling menghormati antar supporter dan lain-lain. Biasanya supporter sih berarti itu kan wasit, wasit biasanya tidak. Nah itu nanti anak belajar di situ bagaimana aku di pertandingan jadi supporter dengan koreografinya, misalnya dengan apa. Nah nanti anak saya kondisikan benar-benar sesuai dengan keadaan. Saya monggo yang lain, yuk. Berarti bisa belum gitu. Izin bertanya ya Pak, mungkin apakah ada kesulitan atau kendala dalam menerapkan metode SEM ini? Gitu Pak. Jadi ada dulu pertanyaan kedua dari Bu Jasimatul Hanifah. Tadi apakah ada kendala atau hal yang menyulitkan ini untuk dalam pelaksanaan SEM ini? Tentu ada kendala Bapak Ibu terkait dengan SEM ini. Tentu yang pertama jalan basuki beliau, karena dalam suatu event atau pertandingan atau apapun yang diselenggarakan di sekolah dengan tingkat atau versinya yang lebih besar tentu akan membutuhkan dana atau apa. Nah di situ itu juga menjadi hal yang selalu saya pikirkan atau selalu saya masih mencari solusi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya adalah anak itu terkadang sulit dikondisikan karena jumlahnya banyak. Karena kalau biasanya kan kita bertanding satu kelas, lah di sini nanti kan jumlahnya sangat banyak. Jadi anak-anak kadang izin ngerasa megah atau ngerasa orang pas, itu biasanya tadi kendala. Tak suruh jadi wasit, nah misalnya, nah itu jadi dia cenderung nggak mau atau
gimana? Ini tadi saya kesulitannya di situ karena memang ini dalam tahap perkenalan, jadi anak itu jadi bingung. Namun ada juga beberapa anak yang memang cocok sekali ada, tapi itu adalah kendala. Biasanya anak itu pengen jadi pemain, itu kendalanya di situ. Nah, pengennya anak main kabeh, kendala main, kebanyakan anak udah main. Nah, itu adalah kendala yang ada. Materi bisa jadi, monggo Bu Revi tadi yang ketiga. Mau tanya Pak, ini kenapa memilih metode SEM ya tadi? Apa yang membuat metode SEM ini dipilih daripada metode yang lain? Oke, terima kasih Bu Revi, luar biasa nih. Nah, jadi tadi pertanyaan dari Bu Revi, apa yang membuat saya atau lebih memilih dengan menggunakan dengan pendekatan metode SEM, Sport Edukasi Modern. Yang satu ada pendekatan pendidikan kebugaran. Nah, itu saya memilih SEM karena di SEM ini anak ikut terlibat. Nah, di situ. Jadi anak bukan hanya saya ke kelas, terus saya melakukan pemanasan, terus saya melakukan menjelaskan materi, terus anak-anak praktik. Namun di sini anak memang semua menjadi terlibat langsung. Dan yang kedua, anak belajar tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Karena di yang lain bukan saya kurang menurut saya. Jadi saya memilih SEM agar anak benar-benar terlibat langsung. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, anak-anak nanti benar-benar memahami kehidupan nyata. Jadi banyak pelajaran yang diambil di SEM. Meskipun di SEM itu tidak mudah. Jadi saya kemarin yang mendorong saya itu penasaran. Biasanya SEM itu di SMP mungkin atau SMA. Nah, sekarang di fase SD, fase A, fase B, fase C itu kita bisa mencoba atau mempraktekkan SEM. Mohon Bu dan monggo Bapak Ibu yang lain. Cukup mungkin. Terima kasih sekali, luar biasa. Memang dari Kombel SD Jalur ini tentu terdapat senior atau Bapak Ibu yang sangat hebat, yang sangat banyak pengalaman. Terus yang ini kemungkinan tadi kemungkinan mana? Nah, ini adalah manajemen waktu. Nah, ini waktu ini juga akan menjadi tantangan. Yang kedua solusi, dan yang ketiga tujuan, yang terakhir yaitu solusi atas tantangan. Tadi pertandingan tantangan waktunya adalah di kegiatan ekstrakurikuler di SD ini. Alhamdulillah beberapa kegiatan ekstra berjalan, namun tetap harus mengkondisikan anaknya atau waktunya, karena memang menjalankan kegiatan ekstra itu tentu tidak mudah, namun bisa dicoba. Terus solusinya bagaimana? Itu nanti pertandingan di tingkat SD dapat melibatkan koordinasi yang baik dengan kombelnya. Kebetulan kita atau Bapak Ibu guru sudah ada kombel SD Caruban. Nah, tentu nanti kombelnya itu akan ikut berperan aktif dan berkolaborasi tentu dengan guru PJOK-nya nanti. Itu bagaimana untuk merencanakannya, apa yang diperlukan, terus apa agar nanti acara lancar. Tentu di kegiatan ekstra ini butuh sekali Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Terus tantangan tujuan ini kendala kali. Terus solusinya menyelenggarakan pertandingan kegiatan SD dengan menyesuaikan keadaan lingkungan atau begini, apa yang kita punya baik itu dari belakang seadanya, mungkin seperti itu. Nanti biar untuk mempermudah dalam menjalankan SEM ini nanti kita manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Contoh gawang, gandeng pertandingan bola, sepak bola mau dilaksanakan di halaman, ya kita pakai gawang seadanya saja. Bisa kita buat dari pralon, bisa. Terus kalau di lapangan begini, Pak, kalau di lapangan bal-balan kok mencari kocok atau terlalu berat, nah kita ganti dengan bola plastik atau bola sport. Terus apalagi yang bisa dimodifikasi, kostum jersey. Nah, ini jersey kalau bagus memang harus jersey sepak bola asli, ya mungkin kan mahal. Nah,
kita modifikasi mungkin pakai ekspresi olahraga atau menggunakan rompi olahraga. Boleh pinjam, boleh juga pinjam dari SSB atau lain bisa. Lalu kostum medis misalnya, kostum pelatih, nah itu kita bisa menggunakan yang ada di UKS. Kostum pelatih kita bisa memanfaatkan jas misal atau apa, atau jaket yang ada saja. Biasanya pelatih kan jas, rodasi ya, itu kalau tidak ada nanti bisa kita modifikasi seperti itu. Nanti biasanya solusinya seperti itu. Namun kalau untuk waktu kegiatan ekstra ini memang benar-benar harus kita diskusikan bersama kombelnya, nanti akan terlaksana. Karena nanti dalam set ini tentu melibatkan siswa tidak hanya sedikit. Jadi guru olahraga itu guru PJOK itu repot. Jadi tentu membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu guru semua. Monggo, apakah di sesi ini ada dari kombel yang ingin menyampaikan atau ingin berkolaborasi langsung atau punya gagasan lain? Sambut? Kalau sudah, demikian presentasi dari saya. Tentu dari awal hingga akhir banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya terima kasih sekali atas waktunya Bapak Ibu guru selaku kombel dari SD Negeri Caruban telah ikut berpartisipasi, mendukung dan meluangkan waktu untuk melakukan diskusi bersama. Saya selaku kelas 004 PKG Pejulukan Kabupaten Temanggung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.